Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua, saudaraku. Yes. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersorak bagi Dia. Mari angkat suaramu, pujikan pujian ini. Haleluya. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat
saat ini hati kami siap memuji-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Ada karena Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, Kau Allah yang baik Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Dengan kesungguhan hati Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dunia ini Tuhan. Setiap kejahatan, untuk segala tindakan-tindakan yang melawan Allah, untuk segala kebebalan yang terjadi di dunia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap umat-Mu. Kau yang memberikan kami hikmat, kasih karunia, kreativitas Tuhan untuk kami justru Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Kami boleh mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Kami boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan mendekat kepada kasih Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh-sungguh pertobatan yang sejati boleh terjadi. Berkati kami umat-Mu Tuhan,
Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hari-hari ini merendahkan diri Tuhan, berseru-seru, memohon pengampunan yang dari Allah sendiri. Kami boleh berbalik dari tingkah laku kami yang jahat, dan kami boleh mencari Allah dengan segenap hati kami. Dan kiranya Tuhan, Kau Allah yang berkenan Tuhan, atas setiap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh setiap umat-Mu Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan, supaya murka-Mu boleh segera berlalu Tuhan. Dan kerinduan kami juga semua keadaan boleh kembali baik kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar Kau yang tetap menyatukan jemaat-Mu, Kau yang tetap memberikan kami kesehatian dimanapun kami berada. Meskipun di dalam situasi seperti saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama, beribadah bersama Tuhan. Tetapi kiranya kami satu dan yang lain boleh tetap saling memperdulikan, kami boleh tetap saling memperhatikan, bahkan kami boleh tetap saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan, dan saling menunjukkan kasih Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Berkati kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk kami boleh terus melakukan perbuatan baik untuk mempermuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya tangan-Mu yang memegang setiap kami, umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk kami boleh melewati hari-hari ini. Kami juga memberkati Tuhan untuk para medis, untuk dokter, semua relawan yang berada di garda depan Tuhan, untuk memerangi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang menolong Tuhan, Kau yang memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga yang menjagai keluarga yang harus mereka tinggalkan selama mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Berkati bangsa ini Tuhan, di tengah krisis ini Tuhan, di tengah segala keadaan yang sukar ini, biarlah Tuhan, Engkau Allah yang tetap Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Khususnya kami Tuhan, berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden, supaya beliau boleh tetap kuat dan mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami naikkan segala doa permohonan kami Tuhan, dengan iman percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar Tuhan, dan Engkau Allah yang mengerti setiap keluhan-keluhan umat-Mu Tuhan yang dinaikkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari persiapkan hatimu saudara, sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya yang kudus. Yes Tuhan. broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the
Amazing grace, how sweet the sound Yes, hallelujah. that save a wretch like us. We were blind, but now we'll see. We were lost, but now we found it. Thank you, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Bersukacita di tengah suatu keadaan yang persis maunya hati kami itu tidak perlu Tuhan. Bangsa penyembah berhala juga melakukannya. Namun di tengah doa belum dijawab, di tengah situasi kondisi yang masih carut marut, biarlah hari ini kami bersaksi dengan sikap kami, dengan wajah kami, dengan tutur kata kami, bahkan dengan status-status media sosial kami, bahwa kami dipenuhi oleh urapan daripada Bapa yang kekal. Semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sehingga setiap perilaku kami memancarkan kasih dan Amin. pengharapan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami. Ya, Hamba-Mu sungguh belajar bahwa khotbah manusia sedikit sekali faedahnya, apalagi melalui online. Namun hamba bergantung penuh pada urapan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga yang mendengarkan boleh mengalami hadirat Tuhan. amin. Yang bengkok boleh diluruskan, Amin. Dalam nama yang Yesus. keras hatinya hari ini dilembutkan, Amin. yang susah terutama dihiburkan sebab Yesus bangkit. Amin. Dan biarlah kami terus mengalami Immanuel sampai nanti semua proses ini purna sudah Tuhan. Haleluya. Kami punya cukup banyak kesaksian yang kami boleh beritakan mengenai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam hamba nama lepaskan Yesus. roh hikmat dan wahyu sehingga kami dengar dengan baik, memahami yang kami dengar dan melakukan firman sampai hasilkan buah. Dalam nama-Mu yang suci kami sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama dimanapun berada, katakan Amin. 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 Oke, shalom semuanya. Shalom ya, di mana saudara berada. Kita sedang ada dalam minggu Paskah umat Tuhan ya, minggu kebangkitan. Dan saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Prince of Life bagian yang kedua. Prince of Life bagian yang kedua, karena demikianlah tema Paskah tahun ini yang diberikan oleh Bapak Rohani kami Timotius Arifin dalam Rock Ministry. Mari kita membuka dengan cepat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia memimpin kepada hidup. Ya, terjemahan nanti saudara baca New King James-nya. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saya akan bacakan umat Tuhan versi New King James Version-nya. Saya tahu beberapa hari-hari ini suka The Passion, Anda juga bisa buka The Passion, it's okay. And killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses. Jadi umat Tuhan, saya akan rangkum karena tidak banyak waktunya kalau khotbah online seperti ini. Kristus Yesus lahir ke dalam dunia, mengalami pencobaan, mati menggantikan engkau dan saya, bangkit dari kematian, naik ke surga. Ada 5 item umat Tuhan. 5 hal ini, yakni inkarnasi, kemenangan atas pencobaan dan ujian, kematian untuk menggantikan kita, dan yang keempat kebangkitan dari kematian, yang kelima kenaikan beliau ke sorga. 5 hal ini harus kita percayai betul-betul sebagai fakta sejarah. Saya tekankan betul-betul historical fact. Mengapa harus ditegaskan? Kalau 5 ini kamu kurang 1, maka iman Kristenmu pasti goncang, rapuh. Suatu hari engkau pasti bisa disesatkan umat Tuhan. Tapi kalau 5 ini engkau sungguh pegang,
kau pelajari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan langsung percaya saya umat Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Apakah 5 yang saya wartakan ini betul? Kalau betul, perjuangkan. Kalau betul, hidupi. Sebab di sini letak kunci rahasia kekuatan kekristenan kita. Kita bersikukuh, beliau inkarnasi umat Tuhan. Kenapa? Karena tidak seperti Anda dan saya dan semua pelayan Tuhan belakang saya ini. Yang merupakan hasil pembuahan ketika laki-laki atau pria, yakni para papa kami berhubungan dengan mama kami, umat Tuhan. Kristus tidak demikian. Sungguh-sungguh anak darah perawan Maria. Faktanya ada, Yusuf sudah hampir ceraikan dia. Yang kedua umat Tuhan, melalui Lukas ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus habis dibaptis di sungai Yordan dibawa oleh tuntunan Roh Kudus di padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh siapa? Iblis. Jadi umat Tuhan, beliau mengalami hidup seperti Anda dan saya. Ibrani berkata cuman berbedanya beliau berkemenangan dan tidak mengalami dosa seperti kamu dan aku. Kalau Kristus tidak dicobai dan kalau Kristus tidak menang dalam semua pencobaan dan godaan tersebut, maka dia posisinya di mata saya terutama hanya sebagai orang bijaksana. Seperti di muka bumi ini banyak. Sampai nanti suatu hari kita temukan media sosial mengupload kelemahannya. Lalu beberapa yang bela akan berkata bahwa ya namanya manusia pasti ada kelemahan lah. Lalu hatersnya, pembencinya berkata, saya kira sempurna, ternyata saudaraku Yesus beda. Dia digoda sama, diuji sama, bedanya apa? Bedanya dia menang sempurna. Saya selalu bilang sama anak saya primus inter pares. Ya, hati-hati kalau kasih masukan orang lain. Minimal kualitas setara, syukur lebih. Contoh, kalau kamu mau ngasih nasihat orang yang masak, tanya dulu, kamu bisa masak tidak? Kalau kamu tidak bisa masak, hanya tahu soal makan saja, maka itu namanya masukan. Kalau masukan tidak boleh berupa teguran, intonasinya harus be the low, ke bawah. Kalau boleh ngasih masukan nih ya, nggak boleh kamu harus, nggak boleh, nggak boleh, ya. Kalau kamu musisi mau kasih masukan yang mana yang belakang saya ini, saudara? Drum, gitar, tanya dulu. Minimal kepandaian setara, syukur lebih. Kalau tidak, ya menurut pendengaran saya sudah pulang saja umat Tuhan. Yang ketiga, saya katakan tadi kematian Kristus adalah substitusi, pengganti, sebab kita yang harusnya mati umat Tuhan. Kita punya banyak contoh orang keren di muka bumi ini, bahkan sudah difilmkan oleh Hollywood, umat Tuhan banyak sekali. Orang yang hebat-hebat pada waktu lihat filmnya pun kita mati. Tapi apa bedanya kematian Kristus? Kematian Kristus diakui oleh firman Allah sebab sifatnya menebus engkau dan saya. Baru ada dampaknya buat saya umat Tuhan. Nah kalau orang lain mati-mati, saudaraku, Thanos mau dapat 5 atau 6 cincin, apa kira-kira fungsinya buat kita? Wong itu hanya tokoh khayalan. Yang tokoh sesungguhnya, wah ketika mati, buat apa saudaraku? Tapi kematian Kristus sungguh-sungguh tertulis sebab menebus engkau dan aku. Dan selanjutnya yang keempat, kebangkitannya dari kematian, saudara, kalau engkau melihat karya salib, engkau hanya lihat Jumat Agung kemarin, jam 3 beliau serahkan nyawanya, ya, untuk menggenapi firman, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Dia yang menyerahkan nyawanya justru mendapatkannya, dan oleh sebab itu barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi umat Tuhan, Jumat Agung di atas kayu salib. Kalau kamu ibarat lihat film drama yang bagus, ya, atau lihat suatu film action yang bagus. Kalau kamu cuma lihat titik di mana pasti ada titik itu. Titik di mana seolah-olah yang jahat yang menang. Ya bukan. Di atas kayu salib, Yesus sang pemberi kehidupan mati. Orang sebaik itu mati. Disiksa habis.
Sehingga dunia ini iblis tebarkan racun. Jujur hancur katanya. Pernah dengar? Jujur hancur katanya. Orang dunia bilang. Orang baik matinya cepat. Teman-teman saya yang masih mokong, masih sontoloyo hari ini bilang, jangan jadi orang baik lah, matinya cepat nanti. Tapi puji syukur umat Tuhan. Karena kalau ibarat film action yang berkualitas bagus, salib itu belum selesai. 3 hari kemudian beliau genapi janjinya. Yesus bangkit umat Tuhan. Amin. Sebab dia hidup, kita punya hari esok. Sebab dia hidup, jangan ada lagi yang gentar umat Tuhan. Dia mati buat Anda dan saya, dan dia tunjukkan bahwa dia taklukkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas manusia umat Tuhan. Dan yang terakhir adalah Kristus naik ke sorga. Ini semua fakta sejarah. Ini semua fakta sejarah umat Tuhan. Kalau kurang satu saja, maka Yesus Kristus bisa jadi penipu. Tapi puji Tuhan, tidak ada. 5-5-nya merupakan fakta sejarah. Engkau boleh tidak setuju, engkau boleh tidak suka umat Tuhan. Saya lihat beberapa agama lain, kalau kamu attack, kalau kamu ragukan, kamu serang, terjadi anarki. Tapi saya lihat selama saya belajar kekristenan, saya lihat bagaimana cara teman-teman saya menguji firman Tuhan. Katanya seperti ini, gak boleh marah. Gak boleh marah. Maka kalau sampai hari ini berita salib merupakan berita satu-satunya pengharapan umat manusia beroleh keselamatan, itu sebab benar adanya karena sudah mengalami ujian beratus ribu tahun umat Tuhan. Voltaire dari Prancis berkata, kekristenan ini hanya trending sesaat, sebentar lagi pasti turun katanya. Sekarang Voltaire sudah mati dan rumahnya yang besar dijadikan tempat cetak kitab suci yang besar untuk dibagi-bagikan ke orang-orang. Umat Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan khotbah Minggu Paskah ini yang harus pendek tapi saya rindu berkualitas, saya bergumam terus, istri saya tanya, kamu ngomong apa sih? Saya bergumam, apa ya? Apa perbedaannya Yesus bangkit buat kita? Apa kegunaannya? Apa fungsinya yang bisa langsung kita alami? Umat Tuhan, saya temukan orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Kristus Yesus sebagai tujuan hidupnya. Gak bisa lepas umat Tuhan. Dan sukacita itu merupakan signature daripada wajahnya. Anda dan saya setuju bahwa selama kita hidup masalah datang silih berganti umat Tuhan. Kadang justru antri malah datang ke hidup kita. Dari mana kita bisa sukacita? Karena iman Yesus sudah bangkit kalahkan maut. Kita bisa bersukacita. Saya ingat sekali hari-hari ketika saya menungguin putri kami, saudaraku, yang pada waktu itu didiagnosis mengenai jantung. Dia terkulai lemas, lesu umat Tuhan, tidak berdaya. Saya sama tidak berdayanya. Tak ngerti mau bikin apa-apa umat Tuhan. Hari ketika pipinya memerah, dia pulih. Dia kembali bisa makan, bisa berdiri. Saya mengalami suatu sukacita yang hebat. Dan semua problem naif, baper dalam jiwa saya pupus. Saya ingat hari-hari itu juga Paskah. Karena saya bilang, mati hidup keluarga saya di tangan Yesus Kristus Tuhan. Sebab hambanya ini percaya, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang daripadanya manusia beroleh keselamatan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau saya percaya, saya harus buktikan. Buktikan melalui apa? Wajah saya dong. Wajah orang percaya sama orang yang hidupnya penuh keraguan itu beda umat Tuhan. Orang yang hidupnya penuh kekhawatiran keraguan bisa senyum aja kecut umat Tuhan. Kalau enggak senyum kecut, senyumnya sinis. Habis saya percaya, di tengah posisi situasi seperti apapun, saya merasakan sukacita yang bukan dari dunia ini umat Tuhan. Jangan persamakan semua agama. Jangan, oh semua sama, pasti nggak pernah belajar.
Dan jangan persamakan yang lain dengan kekristenan. Jangan pernah. Konsep kebangkitan tidak ada di agama lain. Tidak ada umat Tuhan. Saya nggak mau debat, ini online waktunya terbatas mau debat. Nggak ada umat Tuhan. Kamu mau karang-karang nggak ada. Manusia nggak nyampe umat Tuhan. Nggak ada. Mesir peradaban tertinggi penerima wahyu umum. Memumikan para rajanya. Dia punya sekilas gambaran mengenai kekekalan. Tapi dia tidak punya konsep mengenai kebangkitan. Maka kalau saudara sekarang ke Leningrad, ke London, saudara ke Moskwa, dan semua New York museum-museum bagus-bagus itu lalu ketemu mumi, bentuknya pasti mengerikan. Tidak ada. Tidak ada umat Tuhan. 5 hal ini dikerjakan Tuhan. Dari inkarnasi Allah yang menjadi manusia, sampai kebangkitannya, sampai kenaikan Tuhan. From virgin womb to empty tomb. Dari rahim seorang perawan sampai kubur yang kosong. Siapa bisa bikin ini? Hanya Roh Kudus yang bisa bikin. Rahim perawan tidak mungkin isi, tidak mungkin isi umat Tuhan. Berapa tempo yang lalu ada seorang gadis datang bilang sama saya, Pak saya minta diberkati pernikahan. Apa loh, kok kamu sudah hamil duluan? Iya enggak tahu kenapa ini loh. Mana lakinya? Baru dipilih sebentar lagi saya kasih tahu. Lah kok bisa hamil? Mungkin karena Roh Kudus. Umat Tuhan, saya pengen ngomong sesuatu ya something like gundulmu atau your face so far ya. No way, no way. Bagaimana rahim seorang perawan, virgin womb bisa isi karena Roh Kudus. Demikian juga kuburan. Kuburan isinya orang mati. Sampai sekarang sudah kalau ke kuburan kamu gali isi tulang belulang umat Tuhan. Bagaimana bisa tiba-tiba kosong? Juga karena Roh Kudus. Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang, malaikat Tuhan berkata, mengapa cari yang hidup di tengah orang mati? Wow. Wow. Luar biasa. Amin umat Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan yang kosong jadi isi. Yang isi jadi kosong. Maut telah dikalahkan. Kubur Kristus kosong. Hati murid-muridnya diisi. Jadi kalau engkau hatimu kerasa kosong terus, cek jangan-jangan kamu belum lahir baru umat Tuhan. Saya tutup dengan demikian umat Tuhan. Ya. Pada waktu Kristus Yesus bangkit terjadi gempa bumi yang hebat. Mari buka sebentar Matius 27. Matius 27 ayat 51, 52. Matius 27 ayat 51, 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kalau saudara engkau orang berkeanugerahan ya ke Israel untuk journey, pilgrim, ziarah, engkau akan temukan bahwa beberapa tahun belakangan ini ditemukan situs baru di Israel. Di Yerusalem ditemukan makam 50 nabi. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam, hanya lewat-lewat di luarnya saudaraku. Saya bersyukur karena guide favorit saya itu kenal, karena itu miliknya penduduk awam. Pemerintah resmi Israel sedang menawar tempat itu, konon sudah mencapai tawaran 80 juta US dollar dan belum dilepas umat Tuhan. Itu masuk ke bawah umat Tuhan ditemukan makam 50 nabi. Dan saya sangat bersyukur ketika sebelum lockdown kemarin saya sudah menyelesaikan, yakni perjalanan ke Israel. Saya bersyukur sekali, tanpa bermaksud apapun umat Tuhan. Maka saya masuk ke dalam di setiap lorong itu di mana ada 50 makam dan kira-kira baru 28 yang diidentifikasikan nama-namanya. Ya, jadi kami berdoa, worship di situ ada makam Hagai, ada makamnya Maleaki umat Tuhan. Dan hati saya tergetar karena dari dulu saya suka not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. Berarti saya di depannya makam Zakaria umat Tuhan.
Tapi yang unik adalah ketika dari National Geographic dan juga arkeolog-arkeolog datang ke situ untuk pelajari umat Tuhan, dari 50 makam tersebut tidak ditemukan tulang belulang sekecil apapun, jari kelingking pun tidak ada umat Tuhan, bekas mayat pun tidak ada. Di mana jawabannya? Yang tadi kita baca, Matius 27, 51, 52. Mereka bangkit umat Tuhan saat Kristus menyerahkan nyawanya. Saya berdoa sungguh berdoa. Kau merasakan semangat kebangkitan, karena kalau kita di hari-hari seperti ini gak semangat, punya apa? Habis kita umat Tuhan. Kau harus mendidih, engkau harus sungguh-sungguh meluap dengan sukacita sebab Kristus bangkit. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 berkata, jika Tuhan tidak bangkit, kita orang paling malang, paling menyedihkan di muka bumi. Pada waktu Rasul Paulus tulis hal tersebut, umat Tuhan di Korintus, penganiayaan terhadap orang Kristen begitu hebat. Dibunuh, dibakar, dicincang, dikasih makan ke singa umat Tuhan. Tapi mereka tidak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan sudah kalahkan maut. Jadi umat Allah, sebab Yesus bangkit, bukan kematian lagi yang kita takuti, bukan. Tapi kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang di luar kehendaknya. Tentu saja saya tidak berkata ini supaya engkau mengerti dengan ceroboh dan dangkal lalu, kita enggak takut mati, yuk keluar. Enggak. Saya tetap bilang jangan jadi karier, Tuhan. Tapi suatu sikap yang tidak takut kematian ini akan membuat engkau meluap dengan ucapan syukur, sukacita, dan kreativitas yang tidak terbatas. Walaupun kamu stay at home di rumah, kamu tetap doa, kamu tetap worship, kamu tetap kenal Tuhan melalui firman-Nya, dan bikinlah sesuatu rancangan yang bisa kita kerjakan, engkau kerjakan kalau semua ini sudah usai. Mari kita berdoa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Bilang, semua bilang. Ku tak gentar, oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. ada hari Sebab Dia hidup. Aja walaupun kamu di rumah, suruh aku tepuk tangan yang setulusnya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, I can see you now. I can see the love. Sebelum saya berdoa berkat, nyanyikan bersama dimanapun sudah berada. Sing it, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind.
kasih Tuhan. Terima kasih sungguh. Yourself down, raising up the broken to life. Bapak, kami mengucap syukur. Sempurnakan ibadah kami. Sebab Tuhan sendiri berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama Kristus Yesus. Engkau Immanuel, Engkau hadir, Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Biarlah hari-hari ini kami merasakan semangat kebangkitan. Amin. Ada sukacita yang melampaui segala perhitungan manusia. Sukacita yang bukan dari bumi ini, namun berasal dari tempat yang maha tinggi. Penjaga iman kami tidak pernah terlelap. Engkau selalu beserta dengan kami. Bahkan hamba-Mu terkhusus berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang goncang ekonominya. Hamba berdoa sungguh berikan hikmat kreativitas, sehingga sungguh-sungguh mereka bisa survive, atau bahkan menemukan pintu berkat yang baru. Sehingga mereka boleh bersaksi betapa pemeliharaan Tuhan tiada pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa, setiap anak-anak jemaat, semua rock ministry, semua yang beribadah bersama kami dan digerakkan oleh Roh Kudus sendiri untuk tetap mengirimkan daripada persepuluhan dan persembahan syukurnya. Berkatilah mereka dengan limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau Tuhan yang membalas kebaikan dengan murah hati yang berkali-lipat ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hamba-Nya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit kalahkan maut. Maka saya ajak semua dimanapun berada, angkat kedua tangan tinggi ke atas. Terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Proses belajar, mengajar, kuliah, sekolah saudara dimanapun berada diberkati Tuhan. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Amin. Biar semua yang kita perjuangkan tetap dalam takut akan namanya direstuinya berhasil. Amin. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim, indah bersama Allah Roh Kudus selalu bersama dengan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersuka atas perbuatanku, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Rock yang terkasih dalam Kristus, bersama kami keluarga Lukman. Kami sungguh terhormat bisa membawakan Rock News minggu ini buat saudara semua. Tema Rock News kali ini adalah Paskah. Jadi akan ada ini, bisa kita lihat ada daun palem di sebelah saya. Dan juga kita udah nyiapin kostum khusus buat Paskah kali ini, yaitu kostum keledai. Jadi
saya berharap, kami sekeluarga berharap bisa membawakan setidaknya nuansa Paskah bagi saudara semua. Seperti itu. Oke, langsung aja karena sungguh susah untuk ke toilet pakai kostum ini. Jadi langsung kita mulai aja Rock News minggu ini. Nah, untuk pemesanan CD khotbah bisa langsung hubungi Saudari Fani. Bagi yang belum tahu Saudari Fani bisa langsung hubungi siapa? Nomornya kali ya, langsung bisa nomornya. Handri nanti bisa taruh nomornya di salah satu bagian sudut yang masuk Ini, frame. di tangan. Yes, itulah. Oke, langsung aja hubungi Saudari Fani. Saudari Fani dengan senang hati akan membantu saudara semua. Nah, untuk seluruh kegiatan ibadah minggu ini seperti MC, doa syafaat, semuanya dilakukan di rumah aja ya. Nah, untuk saudara yang butuh pelayanan khusus nanti bisa hubungin full timer. Nah, untuk ibadah minggu depan tetap online ya. Sampai kapan? Sampai nanti ada pengumuman selanjutnya dari gereja, akan diinfokan lagi ke masing-masing saudara. Untuk pengumuman-pengumuman lebih lanjut bisa lihat di medsos. Bulan April adalah bulan yang sangat luar biasa, sangat istimewa bagi jemaat GBI Rock. Kenapa? Karena banyak sekali yang ulang tahun. Oke, langsung aja yang pertama, Tika, silahkan. Oke, yang pertama selamat ulang tahun kepada Bapak Franky Gustaman pada tanggal 12 April. Pada tanggal yang sama, ada Bapak Victor Runturambi yang akan juga merayakan ulang tahunnya Pada tanggal 12 April. pada tanggal 12 April. Kemudian MC leader kami Bapak Handoko Kosasi pada tanggal 13 April. Yes, masih ada Ibu Maya Iriani yang langsung mengikuti pada tanggal 14 April untuk berulang tahun. Kemudian ada anak Klerin Elin Sugiarto pada tanggal 15 April. Tunggu dulu, masih ada nih Ibu Eliana Kristanti yang juga akan berulang tahun pada tanggal 15 April. Dan gak kalah yang terakhir Yes, ada saudara siapa? Handri Wimawan Umur Dasa pada tanggal 18 April. Yes, selamat buat semuanya. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami sekeluarga rindu untuk memberikan sebuah hadiah buat jemaat GBI Rock yang bisa menjawab pertanyaan kami. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya masih seputar Paskah, yaitu seputar telur. Seputar telur. Jadi, telur apa yang sangat menyusahkan? Itu aja. Kalau tahu jawabannya langsung ke mana nih? Apa yang harus Telepon dilakukan? aja. Yes, Ke? telepon atau WA ke Julian dulu Pak. Di bawah ini nomornya. yes. Oke. Udah? Sudah, demikianlah Rock News minggu ini. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Tidak kalah pentingnya, stay at home ya. stay at home. Stay at home. Jangan pergi-pergi. Kalau mau pergi, rumahnya aja yang di bawah ya. Rumahnya aja yang di bawah. Oke, terima kasih.